Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proposal mini riset yang berjudul Persepsi Mahasiswa terhadap Konsep Kota Cerdas dan Berkelanjutan di IKN atau Smart and Sustainable City. Boleh next slide. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Silka Divintasari, lalu ada Cilmia Nashwa, Ella Febrianti, Fajra Amalia, dan Salsabila Prasad. Next slide. Oke, di sini ada tiga sub pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode riset. Next slide. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi dan urbanisasi mendorong lahirnya konsep Smart and Sustainable City yang menggabungkan teknologi digital dan prinsip keberlanjutan. Pembangunan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan kota cerdas, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswa terhadap konsep tersebut yang mencakup aspek teknologi, lingkungan, dan sosial budaya. Next slide. Kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep kota cerdas atau smart city. Konsep ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kota serta kualitas hidup masyarakat. Data real-time dari berbagai sensor digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya, transportasi, energi, dan tata kelola pemerintahan. Penerapan Smart City juga menekankan aspek sosial termasuk partisipasi masyarakat melalui platform digital. Menurut Kissinger et al. 2007, kota cerdas mencakup 6 aspek utama yaitu ekonomi, mobilitas, lingkungan, masyarakat, kehidupan, dan tata kelola yang cerdas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Oke, lanjut ke tinjauan pustaka yang kedua, yaitu kota berkelanjutan atau sustainable city, yaitu kota yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Konsep ini menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsipnya mencakup pengurangan emisi karbon, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta peningkatan ruang hijau dan transportasi ramah lingkungan. Tujuannya untuk menciptakan kota yang tangguh, sehat, dan inklusif bagi seluruh penduduk. Boleh di next? Yang ketiga ada integrasi konsep smart dan sustainable city di IKN. IKN dirancang sebagai perpaduan antara konsep smart city dan sustainable city di Indonesia dengan mengusung konsep forest city dan sponge city. Sekitar 75% kawasannya akan dialokasikan sebagai area hijau dan memiliki sistem drainase yang mampu menyerap air hujan. Seluruh layanan kota akan terintegrasi secara digital dengan dukungan teknologi dan IoT. Tujuannya untuk menciptakan kota yang cerdas secara teknologi sekaligus berkelanjutan secara ekologis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka yang keempat. Pada bagian ini membahas teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Isaac Azen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa niat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama, sikap terhadap perilaku, yaitu bagaimana penilaian positif atau negatif seseorang terhadap suatu tindakan. Yang kedua, norma subjektif, yaitu berkaitan dengan pengaruh sosial atau dorongan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori TPB digunakan untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jadi, ketiga faktor ini akan membantu memprediksi sejauh mana dukungan dan partisipasi mahasiswa terhadap pembangunan IKN di masa depan. Boleh di next? Selanjutnya, masuk ke bagian metode riset. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta pada bulan November sampai Desember 2025. Kedua, desain riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur melalui Google Form agar proses pengumpulan data lebih mudah dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada objek dan variabel riset. Nah, di sini objeknya itu adalah persepsi mahasiswa terhadap konsep kota cerdas dan berkelanjutan di IKN. Variabel risetnya itu yang pertama ada pemahaman konsep, di mana indikator variabelnya itu mengetahui tingkat pengetahuan lanjutan. Yang kedua itu sikap terhadap implementasi teknologi, di mana
indikator variabelnya itu mengetahui tingkat dukungan mahasiswa terhadap penggunaan teknologi digital di IKN. Yang ketiga, persepsi keadilan dan aksesibilitas, di mana indikator variabelnya itu mengetahui bagaimana penilaian mahasiswa terhadap pemerataan manfaat kota cerdas bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat itu persepsi terhadap keberlanjutan lingkungan, di mana indikator variabelnya itu mengetahui bagaimana penilaian mahasiswa terhadap komitmen IKN dalam menjaga lingkungan. Yang terakhir itu nilai untuk niat untuk berpartisipasi, di mana indikator variabelnya itu mengetahui tingkat kesiapan mahasiswa untuk mendukung dan terlibat dalam program kota cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang di sini pertama itu populasi atau responden yang akan kami ambil itu adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan sampelnya itu minimal 50 responden dan maksimalnya itu 100 responden. Teknik samplingnya itu kelompok kami akan menggunakan teknik stratified random sampling, di mana mahasiswa yang bisa menjadi responden itu bisa dari berbagai program studi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada instrumen riset, di mana pada bagian ini di bagian satu itu berisi informasi mahasiswa seperti nama, program studi, fakultas, dan lain-lain. Pada bagian duanya itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan persepsi yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Misalkan poin ke-1 itu sangat tidak setuju dan poin kelimanya itu nanti sangat setuju. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana kami menggunakan penyebaran kuesioner yang disebarkan secara online via Google Form. Kemudian yang kedua, prosedur pengisian, diberikan informasi dan instruksinya. Dan yang ketiga, jangka waktu pengumpulan yang berlangsung sekitar 2-3 minggu. Dan catatannya, kuesioner akan disertakan sebagai lampiran di laporan akhir. Kemudian yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, pemeriksaan dan pembersihan data, di mana ketika pengisian sudah selesai, dilakukan pemeriksaan supaya tidak ada data yang ganda ataupun kosong. Kemudian yang kedua, pengkodaan data. Responden akan diberikan kode numerik sesuai dengan skala Likert seperti 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Kemudian ada analisis deskriptif, di mana analisis ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban dari setiap variabel. Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi hasil dan penyusunan kesimpulan. Hasil dari analisis data akan interpretasikan dengan membandingkan dan atau mengaitkan dengan teori atau hasil penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada penyajian data. Hasil dari analisis data nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk memperjelas dan atau menggambarkan data yang didapat. Boleh di next. Yang terakhir ada jadwal kegiatan mini riset, di mana yang pertama itu persiapan penelitian. Kita merancang judul dan ide riset, menyusun proposal riset, dan penyusunan kuesioner yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 November 2025. Kemudian uji coba kuesioner, menguji Google Form kepada 5 sampai 10 responden guna memastikan pertanyaan mudah dipahami, yang dilakukan dari tanggal 6 sampai 8 November. Kemudian penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui media sosial atau grup kampus di rentang waktu 9 sampai 30 November. Kemudian analisis data, menghitung rata-rata, frekuensi, persentase, dan interpretasi hasil itu di tanggal 1 sampai 5 Desember. Dan penyusunan laporan hasil riset itu di tanggal 6 sampai 10 Desember. Kemudian revisi dan finalisasi, mengoreksi isi dari laporan, tata bahasa yang digunakan, dan kelengkapan lampiran yang ada, itu di tanggal 11 Desember. Dan yang terakhir, pengumpulan laporan akhir kepada dosen pembimbing di tanggal 12 Desember 2025. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya sebagai moderator menyimpulkan penelitian kami menunjukkan bahwa konsep Smart and Sustainable City di Ibu Kota Nusantara menggabungkan teknologi digital dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan teori of planet behavior, resepsi mahasiswa dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku. Hasil yang diharapkan adalah mencerminkan tingkat kesadaran dan dukungan mahasiswa terhadap pembangunan IKN sebagai kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.